Oke, jadi saya yang coba share screen saja. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Jadi hari ini hari Minggu, siang, mungkin kita sudah baru habis makan, saya harap nggak ngantuk. Ya, biasa habis makan ngantuk. Nah, ini dia. Jadi saya lahir di Medan. Ini profil saya sedikit, nggak banyak, sedikit aja secuil. Jadi kita mulai dulu dari kosmetik. Nah, kosmetik itu apa sih? Kosmetik itu pokoknya semua barang lah, produk yang digunakan di luar tubuh manusia. Nah, tapi itu tujuannya hanya untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau badan, atau memelihara dan melindungi tubuh dalam kondisi baik. Jadi dalam kondisi baik, dan itu adalah produk atau bahan yang hanya sampai pada lapisan kulit bagian luar kita. Jadi itu adalah kosmetik. Jadi kosmetik itu bukan obat ya, dan tidak bertujuan untuk mengobati. Jadi tadi kan untuk memelihara. Jadi dalam kondisi baik, jadi bukan untuk mengobatinya, apalagi sampai sembuh. Jadi kalau sampai sembuh namanya bukan kosmetik ya. Nah, karena terkait ada saya sebut tadi bukan obat dan tidak mengobati dan tidak sampai sembuh. Nah, kemudian saya ajak kawan-kawan sejawat untuk melihat apa sih perbedaannya gitu ya. Kosmetik itu kedudukannya bagaimana dibandingkan dengan obat. Nah, obat tadi adalah pharmaceutical. Jadi ini adalah produk-produk yang untuk ditujukan untuk mengobati. Nah, sementara kosmetik tidak untuk mengobati, tapi untuk memelihara dalam kondisi baik, kemudian juga untuk hanya digunakan pada bagian luar tubuh kita, ya, terutama di kulit. Jadi ini adalah gambaran hubungannya kosmetik itu di sini. Ini pharmaceutical ini adalah obat yang kita kenal. Drug ini, sementara drug ini adalah bahan atau substance yang punya fungsi bisa untuk mempengaruhi atau punya efek biologis, punya efek terhadap makhluk hidup kalau digunakan. Itu adalah drug. Jadi kalau kosmetik, di antara posisi antara kosmetik dan drug itu ada namanya, kalau di Jepang itu quasi drug. Jadi quasi drug itu adalah bahan-bahan yang memang bisa digunakan dan untuk itu punya efek biologis pada makhluk hidup atau terhadap kita. Nah, itu seperti produk acne, antiseptik, deodoran, untuk atopi dermatitis itu di Korea itu masuk ke dalam kelompok quasi drug. Sementara kalau antara kosmetik dan pharmaceutical itu di tengah-tengahnya ada juga namanya cosmeceutical. Nah, itu cosmeceutical itu masih artinya gimana ya? Masih di-approve, artinya baru di-approve di Korea. Itu untuk produk-produk anti wrinkle, whitening, untuk sun care itu masuk ke cosmeceutical. Sementara kalau di negara kita sepertinya ini semua anti wrinkle, ini semua itu masuk ke kategori kosmetik. Jadi bicara kosmetik, sekarang kita bicara bisnis. Kalau bicara bisnis, erat kaitannya dengan ini. Ya, ini kenapa saya bikin image ini ya, karena semua orang memulai bisnis tujuannya pertama pasti pengen dapat duit. Inilah kenapa ada duit di sini kan. Jadi bisnis itu adalah suatu upaya atau usaha kita untuk menawarkan barang atau menawarkan jasa supaya kita bisa mendapatkan ini keuntungan dalam bentuk ya rupiah lah ya atau dolar barangkali. Kita mulai dari ini, berarti bangun bisnis, berarti kita mulai harus bisnis dong, kan gitu.
Nah, bisnis itu dimulai dari apa dulu? Yang paling penting adalah tekad dulu. Apapun itu, segala sesuatunya, tentu kita mulai suatu kegiatan atau suatu aktivitas, harus ada niat dulu. Harus ada tekad dulu, kan begitu. Nah, sesuai di bisnis, yang paling penting pertama adalah tekad. Apakah kita punya tekad tidak untuk mulai bisnis? Kita punya tekad tidak untuk mendapatkan penghasilan lebih? Nah, tentunya dalam berbisnis. Menurut saya memulai langkah-langkah atau tahapan-tahapan memulai bisnis itu menurut saya ada 4 macam, ada 4 tahap. Yang pertama itu adalah riset pasar, yang kedua adalah positioning atau penempatan, yang ketiga kita mulai eksekusi, kemudian yang keempat adalah tahapan bagaimana kita menyusun strategi. Karena bisnis erat kaitannya dengan jualan. Tentu tadi sebelum nanti saya jelaskan mendetail atau ya, bukan inilah ya, mungkin tidak sampai mendetail banget, tapi saya akan upayakan coba sekomprehensif mungkin. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan soal bisnis, saya mau kasih tahu dulu ini keuntungan bisnis kosmetik. Nah, bisnis kosmetik itu ada 5 keuntungan. Yang pertama, potensi pasar gede. Nanti saya tunjukkan mengapa kita sebut potensi pasar bisnis kosmetik itu gede. Yang kedua, itu akses memulai dan memasarkan itu gampang. Jadi, kenapa bisa gampang saat ini untuk berbisnis kosmetik? Nah, tentu ada juga jawabannya, yaitu nanti by Macron ya, atau contract manufacturing. Ya. Kemudian, tadi, memulai bisnis sama dengan memulai bisnis kosmetik juga, itu asal punya niat atau tekad. Nah, hebatnya lagi di bisnis kosmetik itu siapa saja bisa. Jadi tidak mesti Anda yang harus ahli bikin kosmetik, tidak mesti Anda harus punya wawasan lebih soal produk-produk kosmetik, tapi Anda bisa bisnis kosmetik. Nah, hebatnya lagi di bisnis kosmetik itu yang keempat ini, modal minim, untung maksim. Nah, modal bisa minim, dan kita bisa dapat keuntungan margin tuh lebih baik ketimbang bisnis-bisnis yang lain di bisnis kosmetik. Jadi kita bisa dapat keuntungan banyak nih di kosmetik. Biasanya kalau jual satu produk itu keuntungannya bisa 3 kali lipat dari harga modal minimal. Kemudian yang menarik lagi di bisnis kosmetik itu, kalau bisnis lain mungkin big fish eat small fish. Artinya korporasi besar itu biasanya yang menghancurkan atau memakan ya, kalau di sini ilustrasinya itu memakan atau mengalahkan ikan-ikan yang kecil. Tapi di bisnis kosmetik tidak. Di bisnis kosmetik ikan-ikan kecil bisa jadi itu bisa mengalahkan ikan besar, dan itu memang sudah terbukti dan kejadian di beberapa tahun belakangan ini, di mana korporasi besar itu kalah penjualannya dengan korporasi kecil dan atau dengan brand-brand indie, dan untuk startup dan oleh startup kosmetik itu malah yang merajai pasar sekarang. Oke, sorry. Saya sambil minum ya. Jadi mulai bisnis. Tadi yang pertama langkahnya itu adalah riset pasar dulu. Nah, tadi kita sudah punya tekad atau niat mau bangun bisnis kosmetik nih. Saya yakin semua Anda punya rekan-rekan pendengar itu pasti tertarik di bisnis kosmetik. Itulah mengapa Anda ikut seminar ini toh. Nah, sudah terbersih nih ada niat atau tekad untuk bisnis kosmetik. Itu target. Nah, tadi saya jelaskan keuntungannya apa-apa. Nah, itu ada 5 keuntungan yang saya ketahui itu paling menarik
di bisnis kosmetik. Nah, kemudian di riset pasar. Langkah pertama setelah tadi kita punya niat atau tekad untuk bisnis kosmetik, tentu kita lihat dulu riset pasar dulu dong. Kita mau bikin kosmetik bisnis. Kita lihat dulu sebenarnya seberapa besar potensi pasar di kosmetik ini sih. Tuh ya. Ini saya tunjukkan. Ini adalah data pertumbuhan industri kecantikan ya di Indonesia. Itu di tahun 2010 itu masih ini dalam ini ya juta dolar AS. Jadi kalau tahun 2010 itu ada 2 miliar dolar AS di Indonesia, itu di tahun Anda bisa lihat di tahun 2020 itu jumlah pasarnya itu naik sampai 4,634. Artinya 2 kali lipat dari dari tahun 2010. Jadi 2,1 M dolar di 2020 4,6. 2 kali lipatnya. Hebat kan? Jadi ini salah satu bisnis yang prospeknya itu sangat bagus ya. Kelihatan dari pertumbuhan itu bisa 2 kali lipat. Nah, bisnis mana sih yang bisa 2 kali lipat? Bidang apa yang bisa 2 kali lipat pertumbuhannya dalam 10 tahun? Nah, itu. Setahu saya yang paling saya tahu di industri inilah beauty industry ya. Nah, di tahun 2022 itu pangsa pasarnya itu di 5 M, 5 juta dolar AS. Kalau 5 juta dolar AS berarti hampir sekitar 5 miliar dolar AS itu kurang lebih sekitar 50 triliun ya. Bukan 50 triliun, hampir 75 triliun. Nah, kemudian tahun 2023 ini diprediksi itu akan naik ke 5,1 miliar dolar AS. Nah, yang industri kecantikan yang diteliti ini sumbernya dari kompas.id, itu mencakup kosmetik, perawatan kulit, skincare, ini personal hygiene ya, healthcare, perawatan rambut, oral care, wangian, parfum, fragrance. Nah, industri kosmetik nampak selalu meningkat dari tahun ke tahun, nggak ada yang stagnan ya. Bahkan kemarin pas pandemi COVID-19, industri kosmetik adalah industri yang paling kuat bertahan dan malah masih bertumbuh 2 digit di tahun-tahun sulit, di mana bidang-bidang lainnya sulit. Nah, di tahun-tahun itulah malah kosmetik steady pertumbuhannya dan cemerlang di tahun itu. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini bahkan di Badan POM itu mencatat ya kategori produk ya yang paling banyak mendapat izin edar dalam 5 tahun terakhir itu adalah kosmetik. Itu mencakup hampir 411.000 produk. Nah, industri kecantikan malah tercatat juga dari tahun 2021 ke 2022 itu naik atau tumbuh industri ya, jumlah industri kecantikan itu tumbuh 20,6%. Dahsyat nggak industri kosmetik ini kan? Jadi di saat industri-industri lainnya keok akibat pandemi melanda, nah industri kecantikan ini malah meningkat pesat, malah tumbuh 2 digit, 20%. Itu nggak main-main. Nah, next ada data berikutnya lagi. Itu adalah proyeksi masa depan. Ini dari Statista. Nah, di Statista ini lebih tinggi lagi ya. Ini sumber di Statista itu mencatat bahwasanya di tahun 2023 itu bisa 7,95 M US dollar. Nah, di tahun 2027 itu bisa sampai 9,59 M US dollar.
Dan data-data tadi saya coba simpulkan, ada beberapa yang menarik untuk kita cermati. Yang pertama itu di segmentasi. Jadi tadi kan kita mau bangun bisnis kosmetik nih, kita lihat peluangnya bagaimana. Ternyata bagus, proyeksi pasar bagus. Nah, dari data-data itu tadi kita lihat juga mana sih yang paling berpotensi dari kosmetik itu. Nah, yang menarik adalah di tahun 2022 segmentasi pasar yang paling besar itu masih diduduki oleh body care, yaitu produk perawatan badan. Itu kayak seperti sabun cuci muka, sabun badan, lotion ya, itu body care itu mencakup 44% dari segmentasi dari pasar yang ada. Kemudian skincare di 28%, dekoratif di 22%, dan perfume di 6%. Nah, ini akan jadi data menarik untuk Anda yang mau mulai bangun bisnis kosmetik. Anda silakan pilih mau masuk ke segmentasi pasar yang mana. Ada body care yang paling besar, skincare, dekoratif, atau perfume. Nah, pertumbuhan pasar itu rata-rata ya, ini rata-rata itu 5,81% per tahunnya untuk pertumbuhan pasar kosmetik. Dan menariknya lagi, ini kan segmentasi, yang paling besar body care. Tapi kalau jenis yang spesifik, itu serum. Serum jadi jenis kosmetik yang paling laku serta paling dicari. Itu di tahun 2022, itu masih bertahan serum. Ya, mungkin Anda juga semua, apalagi kaum hawa ya, familiar lah dengan serum ya. Apa ya, ada satu merek baru, merek newbie, baru sekitar 2-3 tahun, tapi melesat besar omsetnya. Berkat apa? Berkat sih serum. Nah, tadi saya bilang kan small fish, maybe it big fish, dan itu terbukti di pasar kosmetik. Saat ini dari berdasarkan penelitian dan data, itu dari 10 brand kosmetik lokal yang paling populer dan paling dicari itu di media sosial dan di internet, itu 6 diantaranya itu adalah brand lokal yang baru saja berdiri. Kemudian ada juga brand indie, brand-brand baru. Itulah saat ini yang menguasai pasar. Jadi top 5-nya itu semua itu adalah brand baru. Jadi di industri ini itu tidak mengandalkan soal senioritas, siapa yang paling besar, siapa yang paling kuat, tapi ini adalah siapa yang paling inovatif, siapa yang paling bisa memberikan nilai tambah kepada customer-nya. Nah, dialah yang akan bisa memenangi atau merebut hati para konsumen. Nah, brand indie ini itu saat ini jadi penopang utama bisnis di kosmetik dan bahkan saat ini jadi game changer di Indonesia. Indie itu brand-brand independen ya, brand indie itu independen, jadi indie itu merdeka. Nah, jadi brand indie perusahaan-perusahaan kecil atau oleh individual kayak selebgram, kayak kita ini ya, yang mungkin nanti akan juga mendirikan bisnis kosmetik, itu namanya brand indie. I'm sorry, saya untuk yang hari ini mungkin Anda akan sering mendengar saya batuk ya, karena saya baru sembuh beberapa hari yang lalu, saya baru jatuh sakit ya. Lagi cuaca lagi tidak mendukung, jadi batuk pilek. Ini baru agak baikan, suara saya baru saya dedikasikan untuk pada siang hari ini untuk sharing.
bersama BBF. Nah, tadi riset pasar, potensinya juga kita udah tahu, gede nih. Demand-nya juga potensi juga ada besar. Nah, trennya itu juga nampak saat ini seperti apa. Oh, ternyata banyak disegmentasi seperti ini. Kemudian jenis produk apa yang paling laku ya. Kemudian setelah kita riset pasar, ya tentunya kita akan semakin pede nih untuk mulai bisnis, semakin yakin. Nah, ketika kita mulai yakin bikin bisnis itu, kita sudah harus bisa mulai berpikir lagi. Kira-kira kita mau jualan kosmetik yang seperti apa? Kita mau masuk di bisnis beauty care ini yang seperti apa? Beauty industry. Apakah saya mau bikin produk? Atau mungkin saya mau buka store? Atau saya mau buka klinik seperti BBS, buka spa, menawarkan jasa, atau kita mau bikin produk, tentukan pilihan. Di sini tentukan pilihan juga ada beberapa aspek penting di positioning, yaitu pilihan. Ada kamu mau masuk di bidang mana, mau di segmentasi mana, di bidang apa, di kosmetik, di bidangnya, kemudian harganya berapa. Nah, harga ini penting, karena harga itu sangat menentukan apakah produk kita ataupun jasa kita itu dilirik oleh konsumen atau tidak. Karena nggak dengar ini psychological price atau harga psikologis. Kita sering tuh kalau di jualan-jualan misalnya di TV atau di mana itu harganya itu misalnya 99.900 gitu kan, itu harga psikologi price, nggak sampai 100.000 nih. Jadi di kosmetik juga sama. Skincare misalnya day cream, psikologis price-nya berapa sih? Oh, nggak sampai 50.000 perak ini satu piece. Oh, itu orang sebut itu murah, di bawah 50.000 price, jadi masih affordable, masih terjangkau gitu ya. Nah, itu positioning itu di situ. Jadi harganya juga, konsepnya mau konsep seperti apa? Seperti BBF mungkin konsepnya mau natural gitu kan, di spa-nya. Kemudian apakah kita mau konsep yang berbeda seperti produk lain misalnya yang dia mau chemical semua, yang penting bagus dan terdengar saintifik. Itu di positioning ini penting karena ini akan menentukan langkah awal kita. Ini akan jadi modal awal kita untuk menggeluti dunia ini, menggeluti bidang bisnis ini. Nah, satu lagi istilah dari USP, unique selling point. Jadi inilah menariknya di bidang kosmetik ini, beauty industry ini, karena kreativitas itu sangat memainkan peranan penting. Produk yang kita tawarkan ke customer atau ke klien atau ke konsumen itu diharapkan oleh konsumen itu memiliki sesuatu yang berbeda dibandingkan produk-produk jenis lainnya, sehingga orang lebih tertarik untuk membeli. Itu dia. Nah, di positioning saya kasih sedikit gambar insight soal beauty trend di tahun 2024. Jadi ini mungkin akan jadi pedoman Anda, pedoman rekan-rekan sekalian untuk menentukan pilihan nantinya, ya mau posisi mana. Yang pertama, tren yang menarik itu adalah hyper personalization. Jadi saat ini beauty industry mulai masuk ke arah lebih individualism, lebih produk-produk yang lebih personal. Jadi produk-produk yang lebih mendekatkan diri dan memposisikan produknya itu sesuai dengan spesifik needs ya, kebutuhan spesifik dari konsumennya. Nah, ada satu research menarik dari McKinsey menunjukkan bahwasanya itu 71%
konsumen saat ini itu berharap memiliki pengalaman yang lebih personal ketika masuk ke suatu toko, store. Nah, itu. Dan hampir 80% konsumen akan repeat order, kelihatannya akan lebih repeat order, akan membeli lagi kembali ke perusahaan atau ke produk, dan akan merekomendasikan produk tersebut atau perusahaan tersebut ke teman atau ke keluarganya yang lain jika mereka mendapatkan pengalaman yang lebih menarik, itu pengalaman lebih personal yang menarik, ya, yang tentu akan mengingatkan mereka dengan suatu situasi. Nah, itu. Jadi saat ini perusahaan ya di kosmetik itu mulai berlomba-lomba untuk membuat produknya itu lebih spesifik untuk kebutuhan spesifik konsumen mereka. Nah, itu dia. Maka ada satu yang saya ceritakan menarik. Ini satu dari brand US ya, saya nggak sebut namanya. Jadi dia menawarkan, menariknya adalah dia mulai menawarkan semacam evaluasi mandiri ke konsumennya. Jadi caranya itu konsumen bisa ngisi kuesioner di website mereka mengenai apa keluhan mereka, kemudian bagaimana kondisi kulit mereka seperti apa yang mereka alami. Nah, kemudian nanti itu akan diolah oleh si website, oleh perusahaan tersebut, oleh brand tersebut. Nanti brand tersebut akan memilihkan dari sekian, dia kan punya varian produk banyak nih, ada seperti apa, bla 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 gitu. Jadi dari sekian puluh produknya, si website itu nanti mereka akan kirim email ke konsumennya dan akan memberi rekomendasi, untuk kamu si A yang namanya kamu cocoknya akan memakai produk kami yang 1, 2, 3 karena kebutuhan kulitmu seperti ini. Itu menariknya. Jadi produk-produknya itu akan lebih personalisasi, konsumen akan mendapat pengalaman menarik bagaimana dia merasakan, saya dipilihkan produk yang benar-benar memang cocok untuk kulit saya. Bahkan menariknya lagi, si produsen ini bahkan dia ngirim swab itu kayak semacam semacam apa itu ya, yang kita bisa cotton bud gitu, swab kit, bikin ke konsumennya, kemudian nanti konsumennya itu melakukan swab kulitnya di rumah sendiri. Nah, hasil swabnya itu kemudian dia kirim lagi, konsumen boleh kirim lagi balik ke perusahaan tersebut, ke brand tersebut, dan brand tersebut itu akan nanti menganalisis skin microbiome di kulitnya, apakah kulitnya sehat atau tidak dari hasil swab tersebut. Nah, itu hasil akan dikirim ke konsumen. Nah, konsumen saat ini tertarik ya dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi itu skincare test itu suatu hal yang menarik. Yang kedua itu yang akan masuk itu adalah positive beauty. Jadi bagaimana kecantikan itu tidak hanya pada tampilan fisik, tapi bisa menampilkan dari inner manusia atau inner konsumen itu sendiri, inner beauty lah namanya ya. Nah, jadi positive beauty itu lebih mendorong kepada kecantikan yang inklusif. Inklusif itu kayak semua orang itu punya derajat yang sama gitu, punya kecantikan yang sama. Nah, ini mungkin positive beauty akan jadi next macro trend di tahun depan, tahun 2024. Nah, berikutnya adalah yang beauty trend berikutnya itu adalah ini, feminine care. Jadi produk-produk yang akan kalau saya tulis ini menemani pengalaman ya,
giving experience selama kaum hawa untuk kaum wanita itu selama mengalami pergolakan hormonal dalam fase-fase kehidupan seperti saat pubertas, saat menstruasi, saat kehamilan, saat menopause, nah itu mulai mengarah ke sana. Jadi produk-produk itu banyak mengarah ke arah sana, kayak kalau pubertas sudah jelas ya, kayak oh ini produk spesifik untuk nanti anak-anak gadis remaja yang lagi puber jerawat lagi banyak. Nah, tapi selain itu juga ada produk yang memang dikhususkan untuk menstruasi ketika wanita mengalami menstruasi ada saat ini. Kemudian saat kehamilan juga. Nah, untuk pregnancy itu selama masa pregnancy itu kan kulit berubah, kondisi kulit berubah, dan itu juga ada ininya, ada skincare khususnya untuk mereka, untuk kaum rekan, untuk wanita ya yang sedang, untuk ibu-ibu hamil lah ya, untuk ibu-ibu hamil yang lagi hamil. Nah, ada juga produk yang spesifik khusus untuk ibu hamil. Baik lagi tadi ke trennya awal pun tadi hiperpersonalisasi, jadi produk yang lebih personal itu yang mungkin akan jadi tren berikutnya. Nah, kemudian setelah itu adalah kita akan mulai. Jadi langkah berikutnya mulai. Kita sudah tentukan kita mau bikin produk apa, konsep seperti apa, apakah jadi tren atau tidak, ya kemudian produk kita itu unik atau tidak, berbeda agak dengan yang lain. Kita akan mulai. Nah, memulai suatu itu untuk butuh modal. Ya, modal itu bisa non material maupun yang material. Nah, kemudian juga nanti memulai itu gimana sih langkah awalnya. Oke. Nah, berikutnya di modal, jelasin sedikit, itu ada yang modal non material dan material. Nah, modal pertama kali pasti tentunya restu lah ya, doa. Orang restu itu bisa dari paling besar itu dari restu dari orang tua ya, dari ibu, dari bapak. Kalau yang sudah berumah tangga mungkin minta restu dulu sama suami izinkan enggak gitu kan, mulai bisnis gitu. Dan tentu minta doa lah ya, doa yang terbaik untuk mulai bisnis. Yang kedua itu modal yang kita keluarkan adalah waktu. Jadi kita ketika mulai bisnis, kalau bisa fokus ya, paling bagus itu harus fokus. Nah, bagaimana kita mendedikasikan waktu, menyisihkan waktu yang ada setiap harinya itu untuk mengurusi bisnis. Yang ketiga modal penting juga wawasan. Kenapa butuh wawasan ya? Karena dalam bisnis itu paling penting itu kita harus bisa menguasai dalam artian menguasai bidang, menguasai apa yang kita kerjakan, itu wawasan. Nah, seperti tadi kita mau mulai menentukan pilihan tentu juga berlandaskan pada wawasan tren. Kalau kita mau lebih tren, tadi kita harus punya wawasan mengenai tren-tren ke depannya itu seperti apa. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk modal yang material ya, untuk uang. Tak bisa dipungkiri bahwa saya bangun bisnis ya harus ada uang. Nah, sekarang tinggal masalahnya masalahnya itu adalah apakah uangnya sedikit atau banyak gitu. Itu dia. Jadi kalau di bisnis kosmetik sih saat ini sangat mudah, bisa dimulai dari modal yang sedikit, tapi untungnya maksimal. Yang terakhir adalah tempat usaha. Ya, modal butuh tempat usaha. Tempat usaha ini juga masih tanda tanya. Mengapa? Karena saat ini bangun bisnis nggak perlu punya tempat usaha, bisa. Orang bisa mulai jualan online misalnya, nggak perlu ada toko toh. Nah, soalnya kalau Anda bisa untuk bikin bisnis yang offline ya, wajib untuk nyari lokasi untuk bikin toko, lokasi untuk bikin store gitu ya. Jadi tempat usaha itu nggak wajib ada saat ini. Karena sharing sedikit, konsumen klien saya yang di perusahaan Markom juga sebagian besar juga ada yang ini juga buka toko, store,
jualan online, malah jualan online-nya lebih omsetnya lebih gede lah daripada mereka yang jualan hanya di toko atau di store dan pakai cara konvensional biasa. Nah, langkah awal ketika kita sudah punya modal, kita sudah punya tekad, kita sudah punya menentukan pilihan, di bisnis kosmetik ini, yang paling menarik, memulainya itu gampang. Mengapa? Karena adanya ini, maklon, istilah maklon ini. Jadi maklon sebenarnya adalah suatu kegiatan ya, atau suatu istilah lah ya yang digunakan untuk bagi mereka atau bagi kamu, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin buka usaha ya, tapi terbatas di modal, kemudian mungkin mau bikin produk tapi nggak mau ribet bikin pabrik untuk produksi, itulah menggunakan jasa maklon. Jadi maklon ini adalah suatu kegiatan untuk memesan barang milik kita atau produk merek kita itu ke pabrikan penyedia jasa maklon ini untuk yang membuatkan produk tersebut. Ya, sehingga kita tinggal pesan, kita dapat produk sesuai dengan merek yang kita inginkan atau dengan merek kita sendiri, dan kita tinggal jual. Itulah singkatnya maklon itu. Jadi alasan penting mengapa menggunakan jasa maklon, kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya contract manufacturing, itu kita bisa menghemat banyak uang. Banyak modal awal investasi itu nggak perlu dikeluarkan kalau pakai maklon. Kita cukup bayar produk yang kita pesan aja, kita nggak perlu bikin pabrik, kita nggak perlu keluar investasi besar untuk SDM, untuk human resource ya, yang harus yang formulasi dan lain sebagainya. Untuk jasa bidang nggak perlu ya. Gitu. Kemudian keuntungannya lagi adalah ketika misalnya bisnis kita jalan, ya, kita akan lebih mudah untuk meningkatkan jumlah barang kita, stok barang kita. Ya tinggal pesan toh, kan kalau maklum seperti itu. Daripada kalau ketika kita bikin sendiri produk kita, ketika kita mau tingkatkan kapasitasnya, kita harus investasi lagi, kita harus menyiapkan lahan yang lebih luas lagi, kan seperti itu. Itu maklum ya. Kemudian kita akan juga menghemat waktu di menggunakan jasa maklon karena masuk pasar akan lebih cepat, hemat waktu di sana. Bikin produk itu lebih cepat ketimbang di jasa maklon bisa daripada kita bikinnya sendiri. Nah, di maklon ada dua istilah ya. Kalau di luar sana ada OEM, ODM. Bedanya itu adalah di OEM itu adalah jasa maklon di mana kita bikin produk itu sudah ada, produknya itu sudah ada nih, sudah disediakan oleh si pabrik menerima jasa maklon. Jadi pabrik yang menyiapkan formulasi, pabrik yang bikin formulasi seperti apa sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita setuju, kita bikin produknya. Kalau ODM beda. ODM itu adalah kita sendiri yang pemberi jasa itu, atau kita pemilik merek atau kita pemilik produk itu, kita punya formula, kita punya desain tersendiri, kita punya formula yang sudah kita bikin sendiri ya, kayak ya rekan-rekan rekan-rekan farmasis di sini mungkin kan bisa ini ya, ahli lah ya dalam ini ya, bisa memformulasi, bisa bikin produk kosmetik sendiri sebenarnya ya, bisa formulasi sendiri, udah ada formulanya, itu diberikan atau dipesankan pembuatan produknya ke pabrik, bisa, itu namanya ODM. Jadi pabrik akan bikin produk sesuai dengan formula yang tadi sudah kita bikin atau sudah kita teliti di awal. Jadi beberapa keuntungan ya dari maklon. Itu pertama tadi ya, bisa hemat biaya untuk investasi untuk mulai bikin pabrik ya, tak perlu ada.
kita bisa hemat cost, sehingga keuntungan kita juga bisa maksimal karena nggak banyak modal yang kita keluarkan, kan begitu. Kemudian keuntungan berikutnya adalah kita bisa dapat insight technical dari pabrik maklon juga, karena pabrik maklon itu kan mereka sudah tentu handle banyak customer, ya, mereka sudah handle banyak klien, dan mereka tentu akan dari situ mereka akan punya banyak pengalaman yang bisa di-share ke kita. Nah, baik itu tren, seperti tren. Oh, tren saat ini apa ya? Banyak klien kita itu saat ini mau bikin apa? Bikin serum yang tsunami isinya, kayak gitu. Oh, kita dapat insight dari situ. Kemudian dari pengalaman pabrik juga bisa di-share ke kita sehingga menghindari hal-hal tak diinginkan. Jadi pabrik mungkin bisa men-sharing ya, ada resiko-resiko yang berpotensi terjadi, atau ada mungkin dari produk yang sudah kita desain ya, atau produk kita ini yang kita kendaki, yang kita desain juga, itu ada potensi ini enggak, ada potensi kelemahan nggak di mana gitu, berdasarkan pengalaman mereka bisa gitu. Jadi contohnya sederhana kayak ini produknya kita kotak nih mau bikin jar, padahal dari hasil pengalaman pabrik ini kayak nggak bisa dijar, harus kayak gini ya. Jadi ada memberikan jasa nasihat lah ya ke kita. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah kita kalau mempercayakan jasa maklon atau jasa pembuatan produk pabrik, ya tentu kita akan lebih punya banyak waktu untuk hal lain seperti membangun jaringan penjualan misalnya, ya. Kemudian membangun ini jalur distribusi, ya, cara jualan kayak mana, strategi jualan kayak mana, itulah enaknya kalau kita pakai jasa maklon. Nah, scalability itu tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika misalnya demand atau ketika orderan kita tiba-tiba naik, jumlah pemesanan tiba-tiba banyak nih, gitu kan. Nah, karena kita pakai jasa maklon, kita tentu tinggal pesan aja ke pabrik. Saya mau order berapa 100.000 piece, tolong disiapkan. Jadi kita nggak perlu capek-capek untuk scale up lagi kalau kita sendiri. Ibaratnya kalau kita sendiri yang punya pabrik, kita harus tambah mesin, harus memperluas lahan lagi, tapi kan makan waktu ya. Kalau di jasa maklon ini gampang, karena di pabrik udah punya kapasitas. Untuk produksi, ya kita tinggal minta si pabrik bikin lebih banyak aja lagi gitu. Nah, itu dia keuntungan paling utama itu. Kemudian tentu kalau ada keuntungan ada kerugian dong. Nah, kerugian tentu yang paling ini sulit ini memilih pabrik yang reliable ya untuk mengerjakan maklon ke kita. Kadang ada pabrik yang maksudnya pabrik profesional gitu kan, cepat dalam menangani produk, selesai produknya cepat, pokoknya hari ini Mbak approve, sebulan kemudian udah bisa jualan gitu. Nah, banyak pabrik-pabrik begitu yang sebenarnya itu secara politik itu agak kita ragukan ya, seperti itu ya. Mengapa? Karena mendesain suatu produk itu nggak secepat itu. Nah, untuk klien-klien kita yang sudah pernah maklon mungkin sorry untuk klien yang sudah pernah maklon ke tempat kita ya, SPS itu sudah paham tuh. Di kita itu tidak bisa serta-merta langsung jadi langsung produk, enggak, tapi produk harus melalui uji beberapa tahap, uji stabilitas, kemasan untuk harus diperhatikan, ada uji kompatibilitas. Nah, itu mungkin bagi sebagian klien menganggap ini pabrik boleh banget ya gitu kan, kok lama kali gitu, tapi memang semestinya itu yang dilakukan karena kita menjaga quality. Sementara ada pabrik lain yang mengejar cepat, yang penting produk keluar, ya nanti kalau ada kelemahan atau kesalahan lainnya ya mereka nggak peduli gitu.
Nah, itu yang kita mau hindari. Kemudian lebih lagi adalah loss of control. Mengapa loss of control? Karena tentu karena kita sudah mempercayakan proses produksinya ke pabrik, ya. Saat kita melepaskan kontrolnya ke pabrik, kita akan kehilangan pengetahuan atau kita akan kehilangan pengetahuan wawasan keterampilan penting seputar teknik produksi. Karena kita nggak produksi, jadi kita akan melupakan atau kita akan kehilangan hal yang semestinya mungkin dimiliki oleh banyak pebisnis, yaitu cara untuk memproduksi. Kita mungkin jadi nggak tahu loss of control, kerugiannya seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu cara produksi, akan lebih sulit bagi kita untuk mengontrol quality saat pembuatan atau produksi, proses produksi. Itu dia. Nah, kemudian yang paling penting juga dari kelemahan itu adalah kehilangan intellectual property, ya, resiko kehilangan rahasia formula kita. Kalau untuk kita yang punya formulasi sendiri, ya, tapi saya pabrik yang bisa jadi, ya kan, hasilnya itu bocor itu. Nah, pilih partner tepat itu penting ya untuk membangun produk kamu, karena dari sumber Kompas juga, dari Badan POM itu menyimpulkan di tahun 2020 ada sebanyak 62 ya pabrikan kosmetik yaitu yang tidak menerapkan aspek CPKB secara konsisten. Bayangan. Nah, ada juga yang 76 itu malah memproduksi bahan-bahan yang berbahaya. Memproduksi kosmetik dengan bahan berbahaya itu ini ya, sangat merugikan konsumen dan sangat merugikan pemilik usaha, owner brand. Dan itu akan merusak nama brand. Oke, pilihlah partner yang memang jujur, ya, yang memang menjalankan prosedur secara konsisten. Jadi bagaimana pilih yang partner yang tepat? Nah, ingat, pilih partner. Anda pilih partner bukan pilih supplier. Jadi Anda pilih kawan dalam berbisnis yang mendukung bisnis Anda. Jadi Anda tidak hanya sekedar memilih pemasok. Nah, Anda juga perlu ngecek itu kapasitas mereka, kapasitas pabrik yang menerima yang akan kamu berikan ini bakon itu seberapa besar kapasitas mereka. Apakah nanti ketika jumlah penjualan kita meningkat, apakah bisa mampu menghandle permintaan kita. Kemudian dia juga reputasinya dan pengalamannya sudah berapa lama pengalamannya dalam membuat maklon itu. Yang penting juga pastikan bahwasanya komunikasi kita dengan dia lancar. Ya, contohnya kita yang domisilinya di Sumatera, akan lebih baik kalau kita pilih pabrik yang maklon yang juga di Sumatera, supaya lancar komunikasi. Gitu. Dan seperti dulu ada yang pabrik yang bikin domisilinya di Medan, tapi pilih pabrik maklonnya itu di Jawa sana, itu akan sulit ya untuk berkomunikasi, untuk mengunjungi, untuk memantau juga hasil produksinya bagaimana, gitu ya, atau proses produksi bagaimana. Nah, yang terakhir, langkah terakhir itu adalah lihat strategi jualan itu seperti apa. Jadi kita mau jualan kosmetik atau mau mulai bisnis kita itu, atau kita mulai sudah menjalankan bisnis itu, kita mau jualannya di lewat jalur apa? Apakah offline, apakah online, ya? Ya, itu penting. Anda harus kenali dulu target konsumen Anda itu mau siapa, ya. Jadi kalau untuk kaum milenial, mungkin target Anda akan lebih cocok jika Anda jualannya di media sosial, di platform. Nah, yang menarik di sini, ya, FYI, ya, for your information, itu dari penelitian melihat bahwasanya saat ini 57% pengguna media sosial itu membeli barangnya
membeli beauty produknya itu juga di sosial media platform. Nah, dan platform yang paling banyak peminatnya saat ini, yang paling berhasil menjual produk itu ada di TikTok. Nah, beberapa klien saya juga sama, mereka berhasilnya di TikTok. Mungkin saya akan beri masukan untuk rekan-rekan. Karena TikTok memang saat ini yang nomor satunya untuk jualan. Jadi kalau target Anda adalah online, maka jualannya di TikTok sudah paling pas itu. Dan juga di Instagram 66%, di Facebook 59%, dan paling sedikit di Twitter 56%. Tips untuk Anda yang untuk mulai bisnis, pertama saran saya fokus dulu di satu bidang. Contohnya Anda mau bikin skincare, day night cream, ya. Fokus dulu di satu itu. Nah, nanti Anda bikin bisnis kosmetik, nanti bikin buat bisnis F&B misalnya, ya kan, bisnis lainnya, jadi nggak fokus. Jadi fokus itu satu-satu. Satu ini selesai, baru lanjut ke yang lainnya. Yaitu prinsip bisnis. Yang kedua, bisnis itu lakukan apa yang kita sukai. Jadi sama juga seperti kerjaan. Ketika kita melakukan apa yang kita sukai dalam pekerjaan, ada passion dalam pekerjaan itu, kita melakukannya itu dengan enak, santai, ya, nggak membosankan, dan malah akan jadi sesuatu yang menarik buat kita untuk dilakukan, gitu ya. Jadi kita terpancing untuk melakukannya. Ya, lakukan yang kita sukai, lakukan yang sesuai passion Anda. Jadi kalau Anda memang passionnya di beauty, maka bikinlah bisnis di beauty. Itu akan lebih baik, better. Yang ketiga, karena dunia ini sifatnya dinamis. Perkembangan media sosial itu kemudian telah mengubah pola pikir dan lifestyle. Kemudian itu akan kemudian mempengaruhi cara kita bisnis, cara kita jualan. Jadi selalu belajar dan kembangkan diri, kembangkan produk kita itu supaya lebih baik, better, lebih baik, bisa memenuhi kebutuhan atau consumer needs. Nah, it's better, it's best. Ya, selalu belajar, upgrade diri terus-menerus. Kemudian keempat, kuasai segalanya dari bisnis kamu. Artinya apa? Nah, kita mau bangun suatu bisnis, kita harus tahu A sampai Z bisnis yang kita bikin tuh, mulai dari misalnya contoh kayak kita bilanglah nggak di kosmetik ya, kita bikin bisnis kue misalnya. Nah, kuasai segalanya dari mungkin Anda kuasai segalanya dari bikin kue itu bagaimana, kemudian packingnya bagaimana, wrappingnya bagaimana, jualannya seperti apa, dan kue kamu yang kamu bikin itu apakah bisa rusak kalau kena ini nggak, gitu, kena matahari bisa busuk nggak, gitu. Sama seperti di kosmetik juga sama. Ini ketika Anda bikin bisnis kosmetik, ya, misalnya Anda bikin lotion, Anda harus tahu dulu, Anda juga harus tahu, Anda harus pakai lotion Anda itu kalau kena matahari bisa ini nggak, bisa mencoklat nggak, kemudian lotion kamu itu cocoknya jualannya ke siapa, kemudian lotion kamu itu apakah bisa di-blend nggak dengan produk kosmetik lain yang digunakan oleh konsumen. Kamu harus kuasai itu. Dan selain menguasai produk, kuasai juga soal sisi finansial, sisi finance, cara mengelola keuangannya, ya, kemudian cara marketingnya seperti apa, ini itu dikuasai. Kemudian yang kelima, karena kita jualan, ya, layanilah dengan setulus hati semua konsumen kita. Konsumen mungkin saja tidak selamanya jadi raja, ya, tapi konsumen adalah teman kita, ada keluarga kita. Jadi dia beli atau tidak, layani dengan setulus hati, layani dengan keikhlasan, ya, dengan melayani lebih baik dengan setulus hati, itu otomatis konsumen akan balik lagi. Dan yang keenam itu juga masih terkait dengan setulus hati, melayankan itu jangan pelit dan terlalu money oriented. Kita itu di bisnis kosmetik itu jangan terlalu
Ada kan orang yang sukanya hitung-hitungannya itu terlalu jelimet ya, terlalu rumit. Jadi gua ngantar ke tempat dia tuh udah kena berapa duit, kemudian gua ngecek dia kena berapa jam, udah kena berapa ini ya. Kalau dihitung itu di uang kan sudah gua habis berapa, seperti itu. Ketika kita mulai bisnis, Anda harus easy going dulu. Anda harus bisa melayani konsumen dengan baik, meskipun mungkin ketika pembelian pertama itu mungkin Anda rugi margin. Kenapa? Kalau secara material rugi karena mungkin kamu ceknya udah berminggu-minggu misalnya, kemudian tidak cek berminggu-minggu ya, jadi belinya cuma satu pistol diantar lagi sampai jauh keluar kota gitu kan. Ya it's okay, jalani aja dulu, dilayanilah dengan baik, tapi jangan terlalu pelit soal materi. Kalau bisa Anda berikan bonus ya, sehingga konsumen itu engage dengan brand kita, engage dengan kamu, sehingga kedepannya itu dia kita nggak perlu invest atau kita nggak perlu melakukan usaha ekstra tuh, konsumen sudah balik untuk ini untuk beli barang kita. Itu dia tips dari saya. Terakhir, ini dari saya itu jangan pernah gagal. Gagal itu alasan oleh mereka yang tidak lagi mau melanjutkannya hingga ujung jalan. Karena setiap jalan, setiap perjalanan itu pasti ujungnya adalah kesuksesan. Tinggal apakah kita mau menghadapi masalah, apakah kita mau berhenti di tengah jalan, nah, apakah kita mau melanjutkannya. Kalau kita terus melanjutkannya, percayalah kita pasti tiba di ujung jalan. Di ujung jalan itu adalah kesuksesan. Itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan saya cuap-cuap di siang hari ini. Siang hari ini lumayan cerah ya. Betul, saya cuap-cuap di depan laptop ini, di sampingnya jendela, jadi nampak cuacanya cerah, asik. Ya, semoga itu juga jadi suasana hati rekan-rekan sejawat sekalian yang lagi dengar seminar ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kak Reni, silakan. Terima kasih Limianto, sangat menginspirasi ya materinya hari ini. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ingin buka bisnis di kosmetik tercerahkan dengan materi Limianto hari ini. Oke, ini banyak pertanyaan nih di kolom chat. Mungkin kita langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama, sebentar. Ini dari Ibu Martina Samosir. Jadi izin bertanya, Pak, berapa modal yang dibutuhkan untuk maklon serum wajah sampai siap edar dan berapa minimum untuk kuantitinya? Gitu. Kita jawab. Kita langsung jawab aja, Kak. Ya, Oke. Untuk modal itu di bawah 10 juta sudah bisa. Itu pertama. Yang kedua, MOQ untuk serum wajah itu di 300 piece starting sudah bisa. Itu dia. Jadi untuk modal itu sebenarnya yang paling besar di awal itu adalah untuk modal kita ini daftarkan merek dagang kita atau haki namanya ya, ke Dijen Haki itu sekitar 4 juta saat ini. Itu berlaku seumur hidup. Enggak seumur hidup sih, berlaku 10 tahun. Jadi kita daftarkan merek kita di Dijen Haki, jadi sehingga merek itu jadi milik kita. Kemudian biayanya termasuk ini 4 juta. Setelah itu adalah biaya ini MOU, bikin perjanjian notaris dengan pabrik pemberi makon, penerima jasa makon, itu sekitar 500-750.000 saat ini ya kalau di Sumatera Utara. Terus biaya notifikasi atau biaya meregistrasikan produk kita ke Badan POM. Nah, itu rata-rata kurang lebih 1 jutaan gitulah. Sudah itu plus modal serum itu ya relatif ya, harga modal serum itu relatif tergantung kita mau produk yang harganya berapa.
Itu saya hitung ya kurang lebih di 5 juta, 4 juta udah bisa. Ya, di total udah sekitar 10, nggak sampai 10 juta. Gitu. Cukup terjangkau ya berarti ya, Limi ya. Di bawah 10 juta, Bapak Ibu bisa sudah langsung mempunyai brand sendiri gitu untuk serum gitu ya. Nah, serum ini merupakan salah satu yang mungkin lagi diminatin ya, mau serum apapun itu kayaknya di pasaran itu banyak diminatin orang gitu. Nah, pengalaman saya nih ya, sedikit sharing saja, PT SBS ini termasuk saya bilang termasuk gampang ya untuk maklon ke sini gitu. Jadi dengan kuantiti yang juga tidak begitu besar, biaya yang juga tidak begitu besar dibandingkan beberapa yang pernah saya juga kerjasama gitu. SBS ini lebih ekonomis lah, kalau menurut saya lebih terjangkau gitu untuk Bapak Ibu yang pengen punya brand sendiri gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Ida Muklisa, ini dia teman saya nih. Izin bertanya Pak, dari awal berdiri sampai sekarang, apakah ada kendala hambatan saat menjalankan aspek-aspek CPKB? Berapa lama proses CPKB hingga memperoleh sertifikat? Nah, ini mungkin terkait perizinan ya. Mungkin bisa langsung ini. Ya, saya izin jawab. Kalau lama proses pengalaman saya, lamanya memproses CPKB itu kurang lebih dulu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Itu sudah termasuk apply, kemudian datang survei dari petugas rekan-rekan kita yang di Balai POM. Kemudian kalau ada kekurangan itu diminta bikin SAPA, ya, diperbaiki. Jadi setelah kita siapkan SAPA-nya, kita perbaiki, kita kirim lagi. Itu biasa 1 bulan, 2 bulan sampai keluar sertifikat. Itu kalau sudah ACC biasanya 1 bulan atau 2 bulan udah keluar. Itu ukurannya kurang lebih ya setengah tahun lah dibilang untuk proses CPKB. Kalau kita memang serius ya dan niat untuk memang menerapkan CPKB dan apa yang dikomentari untuk perbaikan ya nggak usah ngeyel ya, apa aja diikuti aja gitu. Itu sih. Kemudian kalau kendala paling besar ya yang saat menjalankan aspek CPKB itu menurut saya adalah kalau di pengalaman saya itu adalah SDM. SDM itu atau ini human resource itu kadang itu ya namanya manusia itu kadang ngeyel. Kenapa saya kenapa saya bikin produk itu ya kan ini kan kosmetik. Dia bilang ini kan kosmetik, letaknya di permukaan kulit nggak dimakan. Ya buat apa saya waktu proses produksi harus pakai sarung tangan, semua alat-alat atau semua ini spatula, spatel itu yang kontak dengan kosmetik krim misalnya itu harus disanitasi dulu, harus bebas kuman. Kenapa seperti itu? Gitu. Jadi kendala kita dan sampai saat ini masih sama. Jadi kendalanya tetap di SDM-nya itu sendiri. Kadang orang ngeyel suka mengabaikan aturan-aturan CPKB itu. Kadang juga soal pengotor juga sama ya. Kadang gara-gara si personil itu sih. Oke, baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Delvia, izin bertanya, apakah maklonnya berupa produk seperti lipstik dengan merek tertentu atau berupa produk-produk kecantikan di klinik-klinik, Pak? Mungkin ini dia pengen tahu nih di SBF ini bisa maklon produk apa saja, apakah hanya produk-produk skincare atau bisa semua produk yang terkait dengan kecantikan gitu, mungkin ini. Kalau kita di SPS itu hampir semua produk bisa diproses, terkecuali memang lipstik dan beberapa produk dekoratif seperti pensil alis. Nah itu kita nggak bisa, eyeliner itu kita belum. Karena kalau yang lipstik kita butuh ini ya, butuh mesin yang terdedikasi khusus untuk bikin cetakan lipstiknya. Sama satu lagi yang kita nggak bikin tuh sabun padat
atau sabun transparan, itu kita nggak bikin. Saya semua hampir semua kita bikin, mulai dari semua jenis sediaan, mulai dari yang cair kental, krim, parfum, EDP, bedak, baik itu bedak padat, bedak tabur kita bikin. Kalau dari sisi produk kayak mulai dari ujung kepala kayak hair mask ya, hair serum, kemudian sampo, turun ke bawah face care kayak day night cream, moisturizer, turun lagi ke bawah di body care ada body lotion, ada hand cream, ada shower gel, shower cream, turun lagi ke bawah kita bisa bikin feminine care, feminine hygiene, kemudian turun lagi ke bawah juga ke food spray ya, kemudian nail cream kita juga bikin. Jadi hampir semua kita bikin. Nah, yang lupa termasuk juga PHRT, jadi house head supplies, itu kayak disinfektan, dishwash lah, sabun cuci piring ya, liquid laundry kita juga bikin, room fragrance juga ada, gitu. Aromaterapi juga kayak room diffuser juga kita bikin, itu sih. Berarti hampir semua ya bisa tercover oleh SBS ya. Nah, saya tertarik tadi yang aromaterapi. Jadi kan sekarang ini kan pada semuanya tuh go green ya, kembali ke alam, back to nature gitu. Jadi untuk essential oil sendiri menurut Limi untuk pangsa pasarnya di Indonesia tuh masih menjanjikan tidak? Karena kan saya lihat ya untuk saat ini hanya beberapa brand dan itu pun dari luar ya yang menguasai pangsa pasar untuk essential oil ini. Oke, untuk essential oil masih menjanjikan karena tren untuk produk-produk natural di Indonesia itu belum hype, artinya belum pernah hype, belum pernah benar-benar hype dan gitu. Jadi saya rasa itu akan jadi next trend ke depannya untuk produk-produk natural, dan essential oil adalah salah satu yang mungkin akan diminati ke depannya. Dan pemain lokal sudah banyak untuk essential oil, cuma barangkali kita kurang aware aja sih. Karena banyak juga kalau di e-commerce itu banyak kok yang bikin essential oil dalam bentuk botolan itu dijual 30 ml berapa duit, itu banyak juga sih ada. Iya, kayak pembicaraan kita kemarin ya Limi ya, essential oil itu juga terkadang jadi bahan dasar untuk selain untuk kesehatan juga untuk skincare juga bisa ya. Dari beberapa campuran essential oil itu, cuma memang ya mungkin kita sebagai apoteker belum melihat pasarnya ini ada gitu. Nah, karena juga saya kemarin tuh ada ikut juga seminar salah satu essential oil, juga saya juga baru-aware, oh ternyata dengan campuran ini bisa untuk ini gitu ya, bisa menghilangkan jerawat, untuk anti aging gitu. Nah, itu mungkin BBF nanti juga yang kayak kemarin saya bilang pembicaraan kita buat untuk essential oil itu bisa kita inikan ya Limi ya bicaranya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi dari Anita Pasaribu. Hai Anita, ini murid saya ini Limi. Jadi dia bertanya nih, untuk serum oil yang sedang tren, kira-kira apa saja yang menentukan produk paling laku dan diminati Kak? Serum oil yang sedang tren ini bahan dasar apa yang paling bagus? Kira-kira apa? Kalau bahan dasar paling bagus yang ngomongnya relatif, itu tergantung dari quality barang. Jadi contohnya kayak jering agent misalnya, barangkali yang intinya barangkali sama Carbomer, tapi kan yang dipilih oleh pabrikan untuk bikin serum itu ada Carbomer yang X atau di merek apa ya kan, Carbomer merek A, Carbomer merek B, Carbomer C. Nah, itu sangat relatif lah. Tapi untuk yang paling laku serum saat ini ya tetap ini sih, konsep whitening sih yang paling diminati saat ini. Dan untuk cara natural belum gitu banget hype di sini. Jadi
market kita tuh masih pengennya itu whitening, itu mau pakai bahan aktif ilmiah, bahan aktif sintetis ya, it's okay, nggak masalah. Kayak niacinamide lah, ceramide lah, kemudian albutin lah, nah itu masih tetap diminati sih sampai sekarang. Karena Indonesia ini masih apa ya, identik cantik itu harus putih gitu ya, bukan sehat gitu ya, kelihatan masih itu. Jadi memang masyarakat tuh cari ini krim yang bisa memutihkan apa gitu. Jadi mungkin edukasi kita sebagai seorang apoteker juga apabila kita punya suatu brand kosmetik, bahwasannya kulit yang bagus adalah kulit yang sehat gitu, terlihat sehat dan bersih gitu, bukan putih gitu, bukan putih pucat gitu ya. Mungkin itu nanti teman-teman yang punya nanti brand kosmetik bisa mengedukasi seperti itu. Jadi memang kita harus kalau misalkan yang pasarnya Indonesia masih itu ya sekarang ya Lini ya, masih harus putih gitu. Nah kalau untuk tadi bahan dasar ya, formulasi, tentunya SBS sendiri kan sudah mempunyai formulasi standar ya. Nah satu lagi nih mungkin teman-teman juga mungkin ada pertanyaan teman-teman ya, kalau untuk satu merek ada dengan SBS tuh ada beberapa merek, misalkan nih serum ada 5 merek. Nah apakah itu 5-5-nya ini menggunakan formulasi yang sama, dan satu lagi apabila berbeda apakah formulasinya itu tidak diberikan ke brand lain gitu atau ke relasi SBF yang lain gitu. Misalkan kita ini kan apoteker nih, mau buat brand atau ke SBS, kita punya formulasi yang dipadukan dengan formulasi SBS ya. Nah SBS sendiri bisa menjamin nggak formulasi yang nanti kita pakai itu tidak dipakai lagi oleh brand lain gitu. Nah itu. Tentu. Itulah fungsinya kenapa kita ada menandatangani perjanjian notaris di awal ketika memulai kerjasama Maklon. Nah, di salah satu klausul di dalam perjanjian notaris itu adalah itu kita wajib merahasiakan apa yang kita buat kepada klien. Nah, jadi untuk formula setiap klien itu akan berbeda-beda, tidak identik. Tidak ada yang identik sama persis, tidak ada. Walaupun misalnya formula sama misalnya gitu kan, tapi perfume pasti akan berbeda misalnya. Kemudian konsentrasi dibedain. Meskipun misalnya sama-sama pakai vitamin C misalnya, yaitu konsentrasinya tetap akan ada sedikit perbedaan ketimbang klien yang lain. Jadi nggak usah khawatir bagi rekan-rekan ya, bagi teman-teman sekalian yang mau mempercayakan Maklon, itu baik untuk ke SBS atau ke mungkin ke pabrikan lainnya, semua pabrik Maklon itu akan seyogianya itu akan menjaga formulasi itu dengan baik, kerahasiaan itu, karena itu akan jadi kunci utama ya, yang jadi modal si pabrik untuk bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari kliennya semua gitu. Jadi teman-teman di sini jangan takut ya untuk Maklon di SBS, karena memang formulasi setiap merek itu berbeda dan kerahasiaannya tuh dijamin gitu ya. Jadi ayo teman-teman, bagi yang minat, yang sudah ada modal, nanti kita akan kasih kontak untuk ke SBF ya. Siapa yang mau Maklon sudah jelas yang diutarakan Pak Limi gitu, bahwasannya semua kerahasiaan itu terjaga. Jadi tidak ada yang identik untuk formula satu brand dengan brand yang lain. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Deborah Hutagawal gitu. Apakah kalau Maklonnya sudah memiliki sertifikat CPAKB, apakah pemakai Maklon bisa langsung daftar NIE? Kemudian ada, oke, ini dulu deh dari Deborah, bisa dijawab Pak Limi sebelum nanti yang terakhir. Jadi kalau semua pabrik penerima jasa Maklon itu wajib punya sertifikat CPKB. Jadi yang tidak punya sertifikat CPKB itu tidak bisa, pabriknya itu tidak bisa menerima Maklon dari kliennya gitu. Jadi yang mau saya tekankan adalah bahwasanya semua pabrik yang menerima Maklon sudah pasti punya sertifikat CPKB. Nah,
Itu untuk yang kosmetik. Misalnya kalau untuk CPOTB juga sama. Jadi semua pabrik yang mau menerima jasa maklon obat tradisional, dia sudah wajib harus punya CPOTB. Itu. Jadi kemudian terkait dengan demikian, maka ketika kita mau maklon, ya sudah pasti itu bisa sudah pasti bisa didaftarkan nomor notifikasinya atau NIN nomor izin edar. Hanya saja prosesnya itu tentu ketika mau didaftarkan notifikasi itu wajib si produk harus sudah approve dulu dari klien. Itu dari kita itu sudah harus approve dulu, kita sudah setuju kita mau bikin produk screen dan sudah approve. Kemudian juga kalau di SPS itu produk sudah harus mengalami atau mengikuti uji stability, uji-uji lainnya itu semua sudah fix, sudah selesai, nggak ada lagi masalah, produknya sudah oke, nggak ada masalah, baru kita daftarkan ke BPOM untuk mendapatkan nomor notifikasi. Itu. Ya. Nah, ini kadang-kala yang jadi ini sih, yang jadi perdebatan dan juga jadi keberatan dari klien-klien kita juga. Ya, saya kan sudah setuju approve sama produknya, kenapa nggak bisa langsung didaftarin notifikasi gitu. Nah, kadang ada tuh sampai yang maksa dulu kan, sampai ada yang maksa itu mau notifikasi duluan. Tapi ternyata setelah notifikasi, ternyata si produk ada masalah waktu uji stabilitas. Nah, itu kita hindari, karena ketika uji mau notifikasi itu formulanya sudah harus fix gitu. Jadi kalau nanti ketika kita produksi formula berbeda, itu tidak boleh, dan itu harus dinotifikasikan ulang. Pernah tuh kejadian, si klien udah ACC, nah kemudian kita notifikasi, ternyata setelah keluar notifikasi, berubah pikiran dia, ini rekan sejak kita yang profesinya lain lah ya, rekan kesehatan, tenaga kesehatan lain, berubah pikiran dia mau ubah lagi bahan aktifnya, persentasenya, ya mau tak mau ya notifikasinya diulang lagi, jadi kan jadi habis biaya 2 kali. Gitu. Jadi harus benar-benar fix dulu, formula sudah harus fix, kemudian juga sudah uji stability, sudah semua bahan kemasnya sudah fix, baru dinotifikasi. Gitu. Ya, jadi sekedar informasi saja bagi yang mau maklon di SBS ini sebenarnya tinggal duduk manis, terima bersih ya Pak Limi ya. Semua notifikasi itu diurus, hakinya juga sudah langsung diurus, stabilitasnya semua juga diurus sama SBS. Jadi kita memang menunggunya itu memang kayak saya kemarin tuh juga agak cerewet ya. Ini kok lama sekali proses sampai berapa bulan gitu hanya untuk satu produk kita hampir 8 bulanan gitu ya, karena ya tadi itu ada uji stabilitas, kemudian proses notifikasi untuk mendapatkan izin edar di Badan POM gitu ya, dan haki lagi, nama itu juga harus kita pikirkan baik-baik gitu ya. Takutnya kita pengen nama itu sudah ada terdaftar dengan orang lain dengan nama yang sama, itu juga nggak bisa digunakan untuk merek kita. Jadi memang sebenarnya enak banget maklon di sini, tinggal duduk manis, nunggu saja, semua beres dibuat Pak Limi, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Abdul Khoir ya. Nah, ini memasarkan produk kosmetik, bagaimana tantangan terbesar dalam memasarkan produk kosmetik jika dibandingkan dengan obat-obatan di apotik? Nah, itu bagaimana? Ini. Memasarkan produk kosmetik sebenarnya tantangannya itu nggak besar ya menurut saya dibandingkan dengan memasarkan farmasi. Karena kalau farmasi kita harus meyakinkan kayak ramai ya dengan segala pengujian klinis, uji klinis, sementara di kosmetik kan tidak demikian gitu. Di kosmetik itu ketika kita memasarkan atau kita mengklaim kemanfaatan produk itu cukup dengan berdasarkan hasil evaluasi literatur dari komposisi atau ingredients dari kosmetik yang kita pasarkan. Nah, kalau di kosmetik seperti itu, paling tantangan terbesar dalam memasarkan produk kosmetik itu adalah dari diri kita sendiri sebenarnya. Apakah kita konsisten nggak? Kemudian konsisten dalam memasarkannya, konsisten dalam menjalankannya, dan konsisten juga dalam
mengedukasi dan menginformasikan kepada calon konsumen kita itu kemanfaatan produk kita itu adalah ini. Kemudian keunikan atau USP tadi yang sempat saya singgung itu, nah kelebihan produk kita ini dibandingkan dengan orang lain itu seperti apa? Ini. Nah itu sih barangkali menurut saya. Itu sih tantangan terbesar. Karena kita harus terus-terusan sounding, terus-terusan beritahu, oh inilah keuntungan kita, kelebihan produk kita ini seperti ini. Gitu. Ya, benar. Untuk marketing ini memang yang diperlukan konsisten. Kalau kita awal-awalnya kita semangat ya untuk membuat suatu produk, kemudian mungkin ada titik jenuh di mana mungkin tidak segampang yang kita bayangkan untuk memasarkan suatu produk. Walaupun produk kita ini bagus, tapi mungkin brandingnya kurang, kemudian edukasinya kurangnya promosi. Nah itu juga harus kita lihat gitu. Sekarang trennya promosinya seperti apa? Kayak tadi sudah dipaparkan sama Pak Limi bahwasannya tren yang paling ini adalah sosial media, TikTok, Instagram, tadi ya Facebook, Twitter. Nah, atau bisa juga kita masukkan ke e-commerce. Jadi banyak sekarang cara-cara untuk mempromosikan produk kosmetik kita gitu ya Pak Limi ya. Selain mungkin ada toko offline-nya, bisa juga dari sosial media. Tapi memang satu itu adalah konsisten kuncinya, benar sekali. Oke, tidak ada lagi pertanyaan atau ada yang mau bertanya langsung sama Pak Limi? Saya bisa langsung berinteraksi sama Pak Limi, silakan. Tidak ada lagi. Oke, semoga nanti bisa bekerja sama dengan PT SBS ya untuk membuat produk lokal Indonesia, terutama bidang kosmetik. Jadi biar produk lokal ini menguasai pasar kosmetik di Indonesia gitu loh, ya. Karena SBS ini juga banyak ya Pak Limi ya rekanannya ya, relasinya untuk Maklon ya, dan juga banyak yang repeat order ke SO. Ada ini Delviara. Oke Delviara, silakan bertanya langsung kepada Pak Limianto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya, Pak, yang ingin saya tanyakan sekarang kan telah banyak juga berdiri klinik-klinik, klinik kecantikan yang langsung ada praktek dokternya seperti laser, berbagai macam gitu kan, yang langsung praktek dokter di sana. Kira-kira bagaimana seandainya kita belum memiliki ilmu, maksudnya belum bekerja sama dengan dokter, bagaimana cara menyeimbangkan persaingan gitu. Misalnya kita berniat nih ingin Maklon misalnya krim malam atau serum gitu, sementara kan dengan adanya kekuatan dokter klinik ini yang berbagai macam terapi gitu, ada laser wajah, ada totok, saya nggak terlalu hafal juga itu bagaimana kira-kira Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Delvia. Cukup bagus pertanyaannya. Kebetulan kami juga adalah pabrikan yang menghandle kedua pihak itu, jadi kita ada supply ke dokter estetik, kita juga ada supply ke pengusaha umum ya seperti Mbak. Jadi yang saya lihat perbedaan mendasar dari kedua jenis konsumen kita itu adalah oke, dokter memang punya kelebihan di sana. Orang lebih percaya ya dengan dengan tindakan estetik yang dilakukan, dan kemudian tentu dengan produk yang ditawarkan oleh dokter. Nah, tapi untuk kita pengusaha umum ya, kita pengusaha umum yang berkecimpung di sana, yang bisa kita lakukan adalah pertama itu menawarkan produk kita itu
dengan bahan aktif yang berbeda, yang unik, yang belum ada di klinik. Karena biasanya yang di klinik kecantikan itu adalah menggunakan bahan-bahan aktif ingredient yang memang sudah umum dipakai, yang sudah mereka pakai, dan mereka percaya hanya pada segelintir bahan aktif itu tadi. Kemudian untuk kita yang menawarkan produk itu, kita bisa tawarkan produk dengan bahan aktif yang better dan dengan bahan aktif yang lebih unik, yang lagi hype saat ini. Nah, itu kita bisa tawarkan. Dari mana kita tahunya? Ya, dengan berkonsultasi ke pabrikan maklon, karena pabrikan maklon itu punya technical insight kan. Nah, lagi bahan aktif apa yang baru nih, yang hype, yang kalau tidak dibandingkan, misalnya ini bahan A dibandingkan dengan arbutin, dibandingkan dengan niacinamide, punya efek memutihkan lebih cepat. Nah, dengan juga ada data ini, data pendukungnya. Nah, itu yang bisa ditawarkan. Jadi dari USP lah, unique selling point produk kita itu yang kita bisa menang dari pengusaha sebelah gitu. Itu sih. Oke, ada lagi Mbak Delphi. Sudah cukup, terima kasih. Mungkin saya izin menambahkan ya Mbak Delvia. Nah, contohnya ini adalah perusahaan kami BBF. Tidak ada klinik dokter, tidak ada dokter dalam klinik kami. Jadi kita di sini menjual produk, juga produk kecantikan, tapi tidak yang ini yang memang kita maklon ya ke industri kosmetik. Nah, jadi kita di sini ada juga spa, juga ada facial. Setahu saya, kalau untuk tindakan yang tidak ada penyuntikan, itu apoteker boleh melakukannya. Kita boleh ada klinik ya, tidak harus ada dokter di situ. Tapi kalau misalkan harus misalkan filler gitu ya, kemudian ada tindakan pembedahan gitu, nah itu perlu ada dokter di situ. Jadi kita bagaimana meyakinkan pasien bahwasannya kita juga tenaga kesehatan yang juga concern dengan yang namanya kulit gitu ya, dan juga mengetahui apa yang kita buat gitu, kosmetik ini aman. Nah, itu bisa jadi satu keunggulan seorang apoteker gitu untuk membuat satu klinik kecantikan gitu. Itu seperti itu yang pengalaman BBF yang kita lakukan. Oke, kayaknya sudah tidak pertanyaan lagi ya, tidak ada pertanyaan lagi. Saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri sesi webinar ini, mungkin kita bisa foto bersama. Untuk teman-teman, boleh dibuka dulu ininya, kameranya. Kita mau melakukan foto bersama. Sudah. Bentar ya. Oke, saya hitung sampai 3. Berikan senyuman yang terbaik yang teman-teman punya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh dikasih jempolnya. Oke. 3. Oke, sekali lagi boleh salam cuan. Oke, thank you semuanya, thank you Pak Linianto. Baiklah, acara ini sudah selesai, tapi sebelumnya ini akan ada pengumuman dari MC ya. Saya akan kembalikan ke apoteker Deti Wahyuni. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua sudah meluangkan waktunya untuk acara webinar hari ini.
Sampai jumpa di acara webinar kita bulan depan. Nah, bulan depan kita ada spesial karena narasumber kita berasal dari seorang dokter, salah satu owner klinik kecantikan di Kota Medan, yaitu Dr. Melda Panjaitan. Sampai jumpa di webinar kita berikutnya, dan khusus spesial untuk bulan depan bagi yang mengikuti webinar dari PT Berjaya Bersama Farmasi, kami di sini memberikan spesial diskon untuk bisa treatment di BBF Spa milik kami. Baiklah semuanya, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Sampai jumpa bulan depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.